Dan tentunya kita akan mengundang sekarang Bapak Adi Rusli selaku Senior Director and Country Manager of VMware Indonesia yang akan menyampaikan topik Taking Care of Business, Cutting Complexity and Security Risk. Bapak Ibu, mari kita sambut. Ini dia Bapak Adi Rusli. Selamat siang. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena secara pribadi udah 6 tahun yang lalu mungkin terakhir saya berdiri di depan podium untuk acara MSD. Jadi sungguh kesempatan yang berharga dan tentunya kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini tanpa sesuatu yang kami ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang bisa berguna untuk baik bisnis ataupun di organisasi IT Bapak Ibu sekalian. Ini adalah data yang ingin kami bagikan ke Bapak Ibu sekalian karena sebenarnya dalam kurun waktu 2-3 minggu belakangan sangat hektik buat kita, terutama mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengar dan menyaksikan bahwa diumumkan bahwa Dell mengakuisisi EMC dan karena EMC juga memiliki 81% di VMware tentunya ada sedikit implikasi ke kita. Dan minggu yang lalu kita juga mengadakan event yang kalau nggak lebih besar minimum hampir sama size-nya dengan MSD kali ini, di mana kami sebelumnya juga melakukan survei terhadap participants yang ada, dan ini adalah hasil dari survei yang kami dapat dan mudah-mudahan juga align dengan apa yang Bapak Ibu sekalian lihat. Jadi surveinya diadakan kurang lebih terhadap sekitar 400-500 audiens yang ada di mana waktu mereka melakukan registrasi. Yang pertama adalah hasilnya di mana kita ingin bertanya ke mereka di tahun 2016 top 3 bisnis imperatif buat mereka itu apa. Yang menarik adalah jawaban yang diberikan ke kami adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian dari aspek bisnis ingin memastikan bahwa dengan inovasi dan teknologi Bapak Ibu sekalian bisa deliver new product and services ke market timely ataupun faster. Yang kedua, tidak jauh daripada bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan produktivitas dengan melakukan kolaborasi baik itu di internal ataupun di value chain yang ada dari supplier, Bapak Ibu sekalian company-nya, kemudian customers serta employees within the organization. Yang ketiga adalah lebih ke arah bagaimana perusahaan bisa melakukan bisnis, menjalankan bisnis dengan lebih efektif dan efisien melalui resource optimization lebih jauh. Security bukan hanya dari aspek sekedar privacy ataupun intellectual property rights, tapi juga security yang terkait dengan branding dan reputasi daripada perusahaan Bapak Ibu sekalian. Bahkan 60% dari responden menyatakan bahwa mereka ingin mengadopsi dalam kurun waktu yang dekat akan offering yang dilakukan melalui hybrid cloud, baik itu yang ditawarkan oleh public cloud ataupun private cloud ataupun yang somewhere in the middle which is managed cloud. Kurang lebih ini yang ingin saya sampaikan dari gambar Golden Gate yang tertutup awan. Bapak Ibu sekalian tahu at the same time sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa meleverage teknologi dan inovasi yang ada. Namun menyadari juga bahwa existing infrastructures ataupun banyak sekali waktu, resources, effort hanya dialokasikan untuk keeps the light on. Tadi rekan sebelumnya dari NetApp juga banyak waktu yang didedikasikan untuk mengoperate. Jadi inovasi ataupun business transformation dan lain-lain sebagainya relatif mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Dengan situasi seperti itu, VMware mempunyai satu business value proposition di mana kami membantu bisnis Bapak Ibu sekalian, perusahaan ataupun customers melalui satu new IT model. Bahkan kita sebut bahwa model tersebut adalah brave new IT model. Di mana IT model yang baru adalah kami membantu Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar mengadopsi teknologi dari megatrend yang sekarang ada, namun bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk jauh lebih mengefisiensikan dan mengoperasikan IT jauh lebih efektif. Yang ingin kami sampaikan mungkin dalam sesi beberapa slide ke depan adalah bagaimana
transformasi yang dilakukan di data centers bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk memiliki IT infrastruktur yang bukan hanya reliable, available, ataupun scalable, tapi juga bisa secure. Dan yang terpenting adalah at the end of the day, infrastruktur dibangun untuk apa? Untuk bisa menjalankan business application di atasnya. Jadi core-nya adalah applications. Bahkan di VMware kita bilang everything we do adalah untuk application. Dalam beberapa tahun atau selama ini kita berada di industri teknologi informasi, yang kita tahu adalah kompleksitas di IT infrastructures itu datang tentunya dari compute ataupun network. Belum interdependensi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Jadi aplikasi adalah sekarang menjadi network itu sendiri. Hal tersebut tentunya datang dengan beberapa tantangan. Yang paling simpel dan saya yakin ini juga masih sering dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian, tantangan yang pertama adalah dari aspek provisioning ataupun konfigurasi. Begitu Bapak Ibu sekalian mendapat requirement dari bisnis ataupun line of business untuk bisa membangun aplikasi ataupun mengakuisisi aplikasi, sampai aplikasi tersebut bisa live production dan di-consume dan di-deliver oleh mereka, butuh berapa lama? Jadi provisioning something yang juga kompleks. Studi di Amerika tahun 2014, kerugian yang dialami oleh perusahaan karena mereka compromise security, itu bisa mencapai average 1,5 juta US dollars. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat insiden tahun 2011 Juni, Sony Pictures, kerugian mereka mencapai sekitar 170 juta US dollars. Dan kejadian itu bukan kejadian yang pertama dan terakhir. Kejadian lagi di tahun 2014 lalu. Nah, bagaimana nanti kita bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut? Salah satunya adalah kita melihat ataupun kita harus take into our consideration dua faktor yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus sepenuhnya menyadari bahwa application sendiri itu sudah menjadi jaringan ataupun sudah menjadi network. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa bring data centers into software based. Ataupun mungkin sekarang banyak kita kenal sebagai software defined data centers. Mari kita lihat apa yang VMware lakukan, terutama yang keterkaitan dengan network virtualisasi dan security. Network virtualisasi tidak jauh berbeda dengan yang kami lakukan di server virtualisasi. Jadi kalau server virtualisasi requirement-nya x86, network virtualisasi requirement-nya adalah IP protocol. Di atasnya kita bisa bangun hypervisor untuk server, untuk network kita bisa bangun hypervisor untuk network. Kalau di server virtualisasi kita mempunyai virtual machine, kalau di network virtualisasi kita punya network virtualisasi, di mana Bapak Ibu sekalian decoupled, memisahkan intelligence yang tadinya ada di masing-masing hardware, baik itu firewall, switching, load balancing, dan lain-lain sebagainya, di mana Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan provisioning konfigurasi harus ke masing-masing devices. Seperti kita melakukan di server virtualisasi. Yang membedakan adalah dengan network virtualisasi, berarti kapasitas network kita bisa alokasikan berdasarkan pooling ataupun abstraction resources yang ada sesuai dengan workload-nya. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dengan mudah bisa mengcopy ataupun create snapshot-nya, delete, archive, dan lain-lain sebagainya. Dan yang menarik dengan adanya network hypervisors, Bapak Ibu sekalian bukan hanya memanage virtual network-nya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat physical dan virtual at the same times. Karena dengan hypervisor tadi, Bapak Ibu sekalian melihat traffic yang berlalu lalang, north, south, east, west, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kurang lebih gambaran, karena banyak orang juga ternyata mempunyai anggapan bahwa network virtualisasi hanya bisa dikonsumsi oleh industri tertentu. Dan yang ingin kami sampaikan di sini adalah bukan hanya industri tertentu, hampir semua industri selama mereka ingin melakukan network virtualisasi dan mereka punya IP protokol, hal tersebut bisa dilakukan. Banking, government, healthcare,
retail, any type of industry, any verticals. Dan ini adalah beberapa nama, kebetulan bukan nama di Indonesia, namun adalah beberapa nama yang mewakili beberapa industri. Di Indonesia kita memiliki customer seperti PT Telkom, PT Sigma, LIPI, Departemen Pekerjaan Umum, dan lain-lain sebagainya, yang bisa mewakili beberapa industri. Jadi sesuatu teknologi yang bukan sekedar baru, namun bisa dan sudah kita bisa melihat manfaatnya. Secara produk, mungkin saya nggak akan bicara lebih detail, saya encourage Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir juga di acara breakout session nanti yang dibawakan kalau nggak salah di Java Room di bawah, untuk bisa mengetahui lebih detail capability dan apa yang kita bisa lakukan melalui network virtualisasi seperti yang kita lakukan untuk server virtualisasi. Dan produk kita adalah produk yang kita sebut sebagai NS6. Dan yang menarik di sini mungkin hanya satu yang ingin saya highlight adalah melalui VMware NS6. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sekarang menjadi VMware customers, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan vMotion ataupun site recovery dengan memindahkan VM ke tempat lain, dua data center yang berbeda. Dengan NS6 kita kombinasikan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa mempunyai konfigurasi architecture active data center yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Itu hanya salah satu capability yang bisa kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian melalui NS6. Ada satu tantangan lagi di luar yang tadi saya sampaikan dari aspek operational ataupun security dan lain sebagainya. Dengan cloud sebagai salah satu megatrend teknologi yang ada, pertanyaannya adalah seringkali kita mendapat feedback bahwa customers begitu masuk ke public cloud A, untuk keluar satu susah, yang kedua kalau mereka mau berpindah belum tentu compatible. Kalau yang perusahaan lain mereka membeli satu solusi sebagai cloud broker, yang kita lakukan bukan cloud brokering. Katanya ceritanya CEO-nya telepon saya. Nggak berani nggak saya harus. Hi Martine. Hi Guido. Yeah. This new app, it's going crazy. I immediately need 50 additional web servers. Can you do that? Great. And please, have them up and running in the next 5 minutes before I start my keynote. Thank you. Bye. Bapak Ibu sekalian pernah menerima request seperti ini? Mungkin belum, tapi pada kenyataan mungkin di belahan dunia yang lain banyak customers yang memiliki ataupun menerima permintaan dari business executive ataupun CEO untuk kita bisa fire up infrastructure dalam bukan hanya order hari, jam, menit bahkan. Jawabannya mungkin atau tidak? Jawabannya sangat mungkin. Kalau kita lihat data centers yang Bapak Ibu miliki, dan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa membangun koneksi dengan di sini adalah Amazon Web Services. Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah, kalau masih memang ada kelebihan pool of resources di data center Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudahnya, karena kita melakukan virtualisasi, fire up 50 web server baru. Kalaupun tidak, hal tersebut bisa dilakukan dengan kita bisa fire up ke any public cloud yang ada. Dalam contoh ini adalah AWS. Bapak Ibu sekalian bisa lakukan itu juga untuk Azure ataupun yang lain. Kurang lebih itu yang ingin kami sampaikan dari VMware, dari aspek network virtualisasi dan bagaimana terkaitannya network virtualisasi bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk membangun aspek security di data centers yang Bapak Ibu sekalian miliki, bahkan kita extend itu juga ke public cloud. Yang ini mungkin slide saya yang terakhir, sebenarnya bukan hanya VMware NS6 tomorrow, adalah sekarang dan ke depan, di mana bukan hanya kita bisa mengkoneksikan antara private cloud dengan public cloud, tapi juga kita menyiapkan Bapak Ibu sekalian untuk NS6 bisa touch ke any endpoint. Bagaimana juga NS6 ini bisa membantu, mungkin nggak ada di sana, satu teknologi baru yang diadopsi di spesifik telco industry, di network function virtualization misalkan. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang solusi NS6 kita, terutama di area network virtualisasi dan security.
Itu aja yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan hari ini bisa menjadi hari yang produktif untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.